Hai, welcome back to my channel. Jadi sesuai judulnya, di video kali ini gue akan menceritakan tentang sebuah buku yang membuat gue menghabiskan waktu 111 hari untuk membacanya. Ya gue tahu angkanya cantik, tapi itu nggak sengaja, bener-bener nggak gue sengaja. Dan kenapa sampai membutuhkan waktu sebegitu lamanya akan gue jelaskan di video kali ini, jadi langsung aja. Jadi buku yang mau gue bahas di video ini adalah Jet Legacy, karyanya Fondali. Ini adalah buku ketiga dari series Greenbone Saga dan adalah buku terakhir ya. Jadi Greenbone Saga ini cuma ada 3 buku. Dan gue sedikit meringkas aja, gue tidak mau terlalu banyak spoiler karena takutnya ada yang nonton video gue pengen tahu tentang garis besar bukunya, tapi gak mau spoiler. Jadi gue akan berusaha sebisa mungkin meringkas ceritanya. Jadi Greenbone Saga itu akan bercerita tentang 2 klan, yaitu klan The Mountain sama klan No Peak. Dan 2 klan ini tuh sama-sama cukup besar di sebuah negeri, Janlun nama negerinya. Dan mereka berdua ini kayak saingan gitu. Jadi magic system yang ada di Greenbone Saga ini, mereka tuh menggunakan semacam jade. Jade itu batu giok kalau diterjemahkan. Jadi batu giok di buku ini tuh menyimpan kekuatan yang bisa dipakai sama para penggunanya gitu. Tapi nggak sembarang orang bisa memakai kekuatan atau mengambil kekuatan dari si batu giok ini gitu. Dan 2 klan terbesar ini yang tadi gue ceritain, Mountain sama No Peak, itu sama-sama kayak apa ya? Jadi karena jade ini adalah batu giok ini adalah sesuatu yang bisa memberikan kekuatan bagi para penggunanya. Jadi banyaklah yang mau memperebutkan soal si batu giok ini. Jadi kayak di negeri itu tuh ada kayak tambangnya gitu, dan 2 klan ini bertugas menjaga seharusnya, tapi terus ya tetap ada, jadi ada unsur kayak sedikit keserakahan karena ingin sama-sama menguasai gitu. Jadi ya 2 klan ini tuh kayak saling bersaing gitu, dan banyak adegan-adegan actionnya juga di antara 2 klan ini gitu, dan politiknya juga. Jadi secara garis besar series ini tuh akan bercerita tentang ya persaingan 2 klan ini gitu dalam mempertahankan kekuatan masing-masing demi bisa menguasai sumber daya giok yang ada di negerinya mereka. Jadi kayak yang tadi udah gue ceritain, Greenbone Saga ini ada 3 buku, yaitu Jade City. Buku ini gue baca di tahun 2022. Terus ada Jet War, gue baca buku ini di tahun 2023. Dan terakhir ini Jet Legacy, sebenarnya gue baca di tahun 2024, bulan Oktober. Cuman terus kayak abis 15 hari gue baca, gue ngerasa kayak gue mau pause dulu nih bacanya. Karena gue ngerasa terlalu intens bukunya. Dan akhirnya gue terusin di Januari 2025 dan baru kelar setelah 10 harian gue membaca sejak gue melanjutkan di Januari 2025. Sebelum video ini di take, gue baru banget selesai baca bukunya. Dan sekarang kita masuk ke alasan-alasan kenapa buku ini membuat gue menghabiskan waktu begitu banyak untuk membacanya. Tadi udah sempat gue singgung sedikit kalau buku ini tuh cukup intens buat gue. Kenapa intens? Karena memang gue ngerasa buku ini tuh kayak emotion roller coaster. Jadi emosi gue tuh dibawa naik turun di buku ini. Sebenarnya setelah gue ingat-ingat lagi ya, dari buku pertamanya juga memang udah kayak gitu sih. Si penulis tuh memang sudah membuat ceritanya tuh bener-bener yang membuat emosi tuh kayak naik turun, dibikin cool down, dibikin panas, cool down lagi, datar, naik lagi, hancur lagi. Bener-bener kayak gitu sepanjang gue membaca series ini gitu. Dan di buku ketiga ini cuman gue terasa lebih apa ya, lebih intens lagi gitu, karena memang wah kacau sih. Buku ini agak tebel ya, 700-an halaman, dan uh, terasa banget naik turunnya emosi itu, bener-bener dibawa naik turun sama penulisnya. Di satu sisi lo bisa ketawa baca buku ini, di satu sisi nanti bagian berikutnya lo akan sedih banget, kayak sakit hati lo, patah hati lo gitu dibikin sama si penulis. Dan itulah yang membuat gue mempause dulu baca buku ini di Oktober 2024, karena memang gue ngerasa kayak buset, ini buku intens banget. Gue kayak emosi gue, perasaan gue nggak sanggup gitu. Jadi kayak gue pause dulu, gue tenangin diri gue sampai gue ketemu mood yang pas. Dan akhirnya di Januari 2025 gue mulai membaca lagi dan akhirnya kelar.
Selain karena keintensan yang gue rasa selama membaca buku ini, is that even a word? Keintensan ya, kayaknya sih bener ya itu gue ngomongnya. Jadi selain karena buku ini terasa intens banget buat gue juga merasa kayak mungkin gue udah ada feeling kali ya. Jadi saat gue pause baca buku ini di Oktober, gue kayaknya udah ada feeling kalau buku ini sepertinya akan berakhir seperti yang ternyata bener jadi endingnya gitu kan. Jadi gue kayak udah ada feeling ke situ, dan gue kayak agak denial, gue kayak agak gue takut nih mengakhiri gitu, karena ini adalah masalah yang selalu gue hadapi ketika gue membaca buku series gitu. Apalagi kalau buku seriesnya udah lebih dari 2, dan gue bener-bener suka banget sama jalan ceritanya, gue suka banget sama magical sistemnya, gue suka banget sama rancang bangun dunianya. Itu biasanya gue melekat banget sama buku ini dan sama seriesnya gitu, dan biasanya gue agak susah untuk mengakhiri gitu, karena itu yang terjadi gitu. Biasanya ada, misalnya kalau saya ada 3 buku, gue biasanya stuck di buku kedua. Jadi habis baca buku kedua, gue nggak mau lanjut ke buku ketiga karena gue takut pisah sama dunianya. Dan itu yang terjadi di sini juga. Jadi gue kayak menunda gitu karena gue tidak mau sampai di ending, karena gue takut tebakan gue soal bagaimana ending dari buku ini tuh ternyata benar gitu kan. Dan hal itulah yang membuat buku ini juga jadi lama banget gue baca gitu. Ya karena gue takut sama endingnya. Aneh ya, emang kayak gitu. Gue jadi kayak kalau kalau gue sama buku fantasi dan series gitu, gue suka kayak gitu maksudnya kayak suka takut berpisah gitu sama karakter-karakternya yang memang sudah meninggalkan kesan buat gue nggak tahu ini gue doang atau kalian juga ada yang ngerasa kayak gitu. Nah itu kayaknya 2 hal itu yang tadi gue sebutin adalah alasan kenapa gue agak lama membaca buku ini, dan juga bisa menjadi sedikit review tentang buku ini dari gue. Jadi buku ini menurut gue sangatlah emotion roller coaster. Jadi emosi gue dibawa naik turun di buku ini ketika gue membaca buku ini. Dan yang kedua, uh, mungkin selain gue juga kalian yang ngikutin series ini mungkin juga udah bisa menebak kalau ya endingnya pasti kayaknya akan ke situ sih gitu, karena ya realistis aja gitu. Dan ini masuk ke review gue, hal ketiga dari review gue itu adalah ending dari buku ini sangat realistis. uh, gue merasa ya memang masuk akal gitu kalau ceritanya diakhiri seperti ini gitu kan. Jadi ya gue hampir bocor nih, hampir 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 spoiler tapi gue tahan. Jadi pokoknya intinya endingnya tuh menurut gue sangat masuk akal dan bisa gue terima, sangat bisa gue terima gitu. Dan itu tadi gitu, di sini tuh ya siapin emosi kalian lah, karena banyak hal yang sangat menyayat hati di sini. Sedih, jujur gue nangis baca buku ini. Orang bilang baca A Little Life hanya Yana Gihara tuh nangis bombay gitu. Gue kayaknya nggak nangis, cuman emang gue kayak sakit gitu kan. Baca A Little Life tuh agak yang sakit di hati gue gitu. Tapi baca buku ini gue bener-bener kayak netes air mata gue. Gue bener-bener yang kayak sedih banget sampai kayak sesek dada gue dan sampai air mata gue keluar. Nggak tahu kalian bakal nganggep gue lebay apa enggak, tapi ya it was true. Gue beneran nangis baca buku ini karena memang ada part-part yang bikin sedih banget gitu. Dan kalau kalian ngikutin keseluruhan series ini ya kayaknya sih kalian akan bisa menerima endingnya seperti gue gitu, karena memang endingnya sangat masuk akal dan sangat bisa diterima gitu. Gue suka sih, gue suka banget. Dan ya overall tentu saja gue suka banget sama series ini, karena memang dari awal gue suka sama seriesnya gitu. Cuman memang di buku ketiga ini gue butuh waktu agak lama, karena satu gue harus pisah sama karakter-karakternya sama ceritanya, dan yang kedua memang sangat intens jadi lumayan cukup menguras emosi. Tapi ya so far keseluruhan series ini bagus banget, dan gue rekomendasiin series ini buat kalian yang suka banget sama series fantasi urban yang ada magical sistemnya gitu, tapi tidak terlalu apa ya, tidak terlalu fantasi banget gitu yang bisa terbang atau apa, misalnya punya sayap bisa terbang gitu. Cuman ini sangat sangat ya sangat urban gitu kan, jadi kayak orang-orang biasa, cuman ya mereka bisa punya kekuatan aja gitu dari giok gitu. Dan gue rekomendasiin series ini untuk kalian yang suka buku series fantasi yang ada unsur kekeluargaannya, ada unsur politiknya gitu, dan gangster-gangsternya gitu. Buku ini cocok banget buat kalian gitu. Cuman 3 buku kok, cuman memang agak banyak halamannya. Jadi dan ya
sangat menguras emosi juga. Jadi ya perhatikan trigger warning dari gue gitu, karena menurut gue sih buku ini cukup menguras emosi ya. Gue juga cukup agak naik turun gitu bacanya, dan ya secara keseluruhan gue akan rekomendasiin buku ini untuk kalian yang suka cerita yang tadi gue udah sebutin. Di sini yang paling gue suka itu adalah unsur kekeluargaannya. Gue suka banget gitu. Ada found family dan ada memang keluarga yang udah solid juga. Terus karakter-karakter perempuan di buku ini tuh tidak, di series ini tuh tidak menye-menye. Jadi buat kalian yang suka tipikal-tipikal cewek badass, kalian pasti cocok sama series ini karena memang cewek-cewek di sini tuh nggak ada yang gitu, nggak ada. Semuanya badass, bisa berantem semua. Jadi kalian pasti suka kalau kalian suka cerita yang ada perempuan jago berantemnya, kalian pasti suka. Gue ngebayangin lagi, gue sedih gitu. Tapi apa, masih banyak buku lain yang bisa dibaca. Dan ya, jadi kayaknya sekian dulu review gue tentang Jet Legacy dan sedikit review gue tentang keseluruhan series Greenbone Saga. Dengan video ini, sepertinya gue harus rela berpisah dengan series ini. Semoga gue nanti ketemu buku yang sama bagusnya atau lebih bagus malah. Jadi gue bisa share juga ke kalian dan rekomendasiin ke kalian. Jadi ya, thank you so much buat kalian yang udah nonton video gue sampai sini. Makasih banget udah ngedukung gue selama ini dengan nontonin video-video gue. And yeah, I'll see you in my next video. Bye-bye.